Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Aditya dengan NIM 23010502414, nomor presensi 7. Di video kali ini untuk memenuhi tugas UTS bimbingan konseling yang dibimbing oleh Dr. Anda Sri Samiasi MKes. Pertanyaan pertama yaitu latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah, pengertian persamaan dan perbedaan bimbingan dan konseling. Kemudian, mengapa guru membimbing? Nah, jadi jawabannya latar belakang bimbingan dan konseling di sekolah menurut saya sangat penting karena setiap siswa memiliki karakter, minat, dan bakat yang berbeda-beda. Bimbingan dan konseling dapat membantu siswa memahami diri sendiri dan potensi yang mereka miliki. Siswa seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti masalah akademik, sosial, atau pribadi. Dengan bimbingan konseling, memberikan dukungan dan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian sekolah juga tempat belajar, tidak hanya belajar tentang akademik, tetapi siswa dapat belajar tentang kehidupan melalui bimbingan dan konseling. Kemudian siswa juga dapat mengembangkan keterampilan hidup yang penting dengan adanya bimbingan konseling ini. Kemudian selanjutnya pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu untuk memahami dirinya sendiri, lingkungan, serta keputusan yang tepat. Sedangkan konseling adalah proses bantuan profesional yang lebih mendalam di mana konselor membantu individu mengatasi masalah pribadi atau psikologis. Nah, persamaan dari bimbingan dan konseling yaitu tujuannya keduanya bertujuan untuk membantu individu mencapai potensi yang maksimal. Kemudian persamaan dalam prosesnya. Di dalam prosesnya keduanya itu sama-sama melibatkan komunikasi antara pembimbing atau konselor dan individu yang dibimbing. Kemudian perbedaan yang ada di bimbingan dan konseling. Nah, sedangkan perbedaan di bimbingan dan konseling ini untuk aspek fokus, bimbingan berfokus pada pengembangan diri secara umum, sedangkan konseling berfokus pada masalah pribadi atau psikologis. Kemudian pada aspek tenaga pelaksana, di bimbingan ini, tenaga pelaksana seperti guru, wali kelas, atau orang dewasa yang kompeten. Sedangkan di konseling, tenaga pelaksananya yaitu konselor atau profesional. Kemudian perbedaan dalam aspek sifat. Pada aspek sifat ini, perbedaan di bimbingan yaitu lebih preventif dan bersifat kelompok, sedangkan di konseling lebih kuratif dan bersifat individual. Pertanyaan selanjutnya yaitu urgensi BK, kedudukan BK, 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal, keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Jadi, jawabannya urgensi BK, bimbingan dan konseling sangat penting menurut saya dalam dunia pendidikan, karena BK membantu siswa mengembangkan seluruh aspek dirinya, tidak hanya akademik, tapi juga sosial, emosional, dan spiritual. Kemudian BK juga berperan aktif dalam membantu siswa dalam mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, baik di sekolah maupun di luar sekolah. BK juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung. BK memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pendidikan formal. BK merupakan bagian integral dari proses pembelajaran dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pendidikan lainnya. BK memiliki peran sebagai layanan seperti BK merupakan layanan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka mencapai potensi yang optimal. Kemudian peran selanjutnya yaitu program. BK merupakan program yang terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Kemudian program yang ketiga yaitu kegiatan. BK merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru BK dan meliputi siswa secara aktif. Kemudian selanjutnya 3 wilayah atau bidang dalam penyelenggaraan pendidikan formal. BK mencakup 3 wilayah utama dalam penyelenggaraan pendidikan formal, yaitu yang pertama
Pengembangan pribadi membantu siswa memahami diri sendiri, mengembangkan potensi, dan mencapai kemandirian. Yang kedua, pengembangan sosial membantu siswa berinteraksi dengan orang lain, membangun hubungan yang positif, dan mengatasi masalah sosial. Kemudian yang ketiga, pengembangan karir membantu siswa merencanakan ke depannya, seperti memilih jurusan studi dan mempersiapkan diri untuk dunia kerja. Nah, biasanya ini dilakukan oleh BK di dalam SMA. Di dalam SMA, BK biasanya membantu siswa untuk memilih memilih jurusan yang cocok serta universitas yang dapat dicapai siswa tersebut. Nah, BK juga memiliki keunikan dan keterkaitan tugas guru dan konselor. Dari guru BK. Guru BK nih keunikannya yaitu fokus pada pembelajaran akademik, memiliki peran sebagai pengajar, motivator, dan pembimbing. Seringkali menjadi orang pertama yang mengetahui masalah siswa. Nah, BK ini seringkali menerima permasalahan-permasalahan dari siswa, dan dari guru BK ini biasanya seringkali memberikan arahan serta dukungan kepada siswa yang memiliki tujuan ataupun yang siswa yang kehilangan arah. Nah, seperti itu. Kemudian konselor fokusnya pada pengembangan pribadi siswa secara holistik, memiliki keahlian khusus dalam bidang psikologi dan konseling. Kemudian memberikan layanan konseling individu atau kelompok. Nah, keterkaitannya yaitu saling melengkapi. Guru dan konselor saling melengkapi dalam membantu siswa. Guru memberikan dukungan akademik, sedangkan konselor memberikan dukungan emosional dan sosial. Kemudian dalam kerjasama, keterkaitan guru dan konselor perlu bekerja sama untuk memberikan layanan yang efektif. Mereka perlu saling berkoordinasi dan berbagi informasi tentang siswa. Begitu teman-teman. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu tujuan, fungsi, dan orientasi BK. Tujuan BK adalah membantu siswa mencapai potensi yang maksimal. Fungsi BK mencakup pencegahan, penyembuhan, pengembangan, dan penyesuaian diri. Orientasi BK ini berpusat pada individu, perkembangan, dan pemecahan masalah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah asas-asas dan prinsip-prinsip BK. Asas-asas BK memberikan kerangka dasar pelaksanaan layanan BK, sedangkan prinsip-prinsip BK memberikan pedoman umum dalam penerapannya. Keduanya saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan layanan BK yang efektif dan berkualitas. Nah, untuk penerapannya, kita sebagai calon guru kelas sekolah dasar, pemahaman tentang bimbingan dan konseling sangat penting. Meskipun bukan seorang guru BK, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip BK dalam kehidupan sehari-hari di kelas. Fungsi BK yang berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik serta asas-asas BK seperti individualitas dan perkembangan dapat kita terapkan dalam memberikan layanan pendidikan. Misalnya nih, dengan memahami individualitas setiap siswa, kita dapat menyesuaikan metode pembelajaran dan memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pada siswa. Selain itu, dengan berorientasi pada perkembangan siswa, kita dapat membantu mereka mencapai potensi yang maksimalnya melalui kegiatan-kegiatan yang merangsang pertumbuhan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dengan demikian, kita tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga menjadi pembimbing yang membantu siswa tumbuh menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Singkatnya, sebagai guru kelas, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip BK dengan cara yang pertama, mengenali kelebihan, kekurangan, minat, dan bakat masing-masing siswa. Yang kedua, juga dapat menyediakan berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat mendengarkan dan memberikan semangat dan membantu siswa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Kemudian yang keempat, juga kita dapat merancang kegiatan yang merangsang perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik pada siswa. Nah, begitu. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan secara lengkap bagaimana profil guru yang berkualitas. Jadi jawaban saya yaitu
Guru yang berkualitas menurut saya dalam bimbingan dan konseling tidak hanya menguasai materi pelajaran, namun juga memiliki kompetensi khusus dalam memahami, membimbing, dan mendukung perkembangan siswa secara holistik. Yang pertama, kompetensi pedagogik, menguasai materi pembelajaran, menguasai materi pelajaran dengan baik agar dapat menyampaikan materi secara efektif dan menarik. Yang kedua, kompetensi profesional, menguasai teori-teori perkembangan siswa, memahami tahapan perkembangan siswa secara psikologis dan kognitif. Kemudian yang ketiga, kompetensi sosial, memiliki empati, mampu memahami perasaan dan perspektif siswa. Kemudian yang keempat, kompetensi personal, memiliki kepribadian yang stabil, memiliki kepribadian yang tenang, sabar, dan bijaksana. Kemudian yang kelima, kompetensi khusus dalam bidang konseling, memahami teori-teori bimbingan dan konseling, menguasai berbagai teori yang relevan dengan bimbingan dan konseling. Kemudian diharapkan menjadi guru SD yang berkualitas kaitannya dengan bimbingan dan konseling sebagai guru SD kelak. Hal-hal yang dapat dilakukan agar bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan ada beberapa hal. Yang pertama, memahami perkembangan anak usia sekolah dasar, mendalami teori-teori perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan moral pada anak-anak usia SD. Kemudian membangun relasi yang positif, memberikan waktu dan perhatian penuh ketika anak-anak berbagi cerita atau masalah. Kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan yang tepat, menawarkan solusi yang sesuai dengan kemampuan dan usia anak. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan bimbingan dan konseling ke dalam kegiatan belajar mengajar, seperti memberikan penghargaan atas prestasi dan usaha anak. Kemudian yang kelima, bekerja sama dengan pihak terkait, mengajak orang tua untuk ikut terlibat dalam kegiatan bimbingan dan konseling. Kemudian yang keenam, pengembangan diri, mengikuti pelatihan, terkait pelatihan bimbingan dan konseling pada anak, begitu. Kemudian sebagai seorang guru, sangat penting juga untuk memahami karakter peserta didik. Mengapa? Karena apa saja yang perlu dipahami dan bagaimana cara memahami karakter peserta didik? Tentu sebagai seorang guru, memahami karakter peserta didik adalah kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, mengapa penting? Karena dengan memahami karakter siswa, seorang guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran, memberikan dukungan yang tepat, serta menciptakan suasana belajar yang kondusif. Karakter apa saja yang perlu dipahami? Nah, beberapa karakter yang perlu diperhatikan antara lain yaitu minat bakat, gaya belajar, tingkat kecerdasan, kepribadian, latar belakang sosial ekonomi siswa. Kemudian bagaimana cara memahaminya? Guru dapat memahami karakter siswa melalui observasi langsung, komunikasi dengan siswa, melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas, serta memanfaatkan berbagai instrumen tes minat, bakat, dan kepribadian. Nah, dengan memahami karakter siswa, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi setiap individu. Seperti itu. Pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan 9 layanan BK, berikan contoh implementasinya di sekolah dasar. Jadi, jawabannya memahami pola pelayanan BK, khususnya pola 17+ sangat penting. Pola 17+ ini menawarkan kerangka kerja yang komprehensif dalam memberikan layanan, bimbingan, dan konseling di sekolah. 9 layanan BK dalam pola 17+, pola 17+ menambahkan 2 layanan baru pada pola 17 dasar, sehingga menjadi 9 layanan. Berikut penjelasan dan contoh implementasinya di sekolah dasar. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini memberikan informasi tentang program BK, tujuan dan manfaat kepada siswa, guru, dan orang tua. Contohnya, mengadakan pertemuan orientasi di awal tahun ajaran untuk menjelaskan program BK dan cara mendapatkan pelayanan. Kemudian yang kedua, informasi. Informasi ini memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan siswa seperti informasi tentang pilihan karir, perguruan tinggi, atau masalah sosial yang sedang terjadi. Contohnya mengadakan workshop tentang pemilihan jurusan. Kemudian yang ketiga, penempatan. Nah, penempatan ini membantu siswa dalam memilih program studi atau pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Contohnya memberikan tes minat bakat untuk membantu siswa menentukan pilihan atau jurusan atau
minat dalam hobi ataupun sebagainya. Kemudian yang keempat, pembelajaran. Pembelajaran ini membantu siswa mengembangkan keterampilan hidup seperti keterampilan sosial, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Contohnya, mengadakan pelatihan keterampilan komunikasi afektif untuk siswa. Kemudian yang kelima, konseling perorangan. Nah, memberikan layanan konseling secara individual kepada siswa yang mendalami masalah pribadi atau akademik. Contohnya, memberikan konseling kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kemudian yang keenam, bimbingan kelompok. Memberikan layanan konseling dalam kelompok kecil untuk membahas topik-topik tertentu seperti pengembangan diri atau mengatasi masalah sosial. Contohnya, mengadakan kelompok diskusi tentang manajemen stres untuk siswa kelas atas. Kemudian yang ketujuh, konseling kelompok. Nah, memberikan layanan konseling dalam kelompok besar untuk membahas isu-isu yang lebih umum seperti bullying atau penyalahgunaan narkoba. Contohnya, mengadakan seminar tentang bahaya narkoba untuk seluruh siswa. Kemudian yang kedelapan, konsultasi. Memberikan konsultasi kepada guru, orang tua, atau pihak lain yang terkait dengan masalah siswa. Contohnya, memberikan konsultasi kepada orang tua siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, yang kesembilan, advokasi. Advokasi ini membela kepentingan siswa dan membantu mereka mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya, membantu siswa yang mengalami kesulitan ekonomi mendapatkan beasiswa. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu implementasi di sekolah dasar dalam konteks sekolah dasar. Nah, untuk implementasi di sekolah dasar, dalam konteks sekolah dasar, layanan BK dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Misalnya, layanan orientasi dapat lebih fokus pada pengenalan lingkungan sekolah dan teman sebaya. Layanan pembelajaran dapat berupa kegiatan bermain peran untuk mengembangkan keterampilan sosial. Konseling kelompok dapat membahas masalah umum yang seringkali dihadapi anak-anak sekolah dasar seperti persahabatan atau masalah keluarga. Nah, seperti itu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.